semangatnya hari ini ya. Alhamdulillah syukur kita bertemu kembali di dalam pembelajaran IPA. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Adakah merasa kelainan badan? Tidak. Sehat semua. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dijelaskan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar ya, mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Sebelum kita belajar, seperti kontrak belajar kita di awal ya, ada 3 cek. Masih ingat cek apa saja? Pas pertemuan sebelumnya ada cek kerapian, cek kebersihan, dan daftar hadir. Oke, yang pertama langsung saja, silakan semuanya berdiri. Pertama cek kerapian, silakan dicek dalam dirinya masing-masing kerapiannya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rambutnya yang masih acak-acakan, oke, terus ya, oke cukup, duduk. Selanjutnya adalah cek kebersihan. Bila ada sampah di laci ataupun di dalam laci di bawah meja kanan kiri, bila ada sampah tolong dibuang. Ada. Oke, baik. Artinya kita sudah menjaga kebersihan dengan baik. Itu apa menjaga kebersihan? Agar terhindar dari goyang dan agar indah. Karena apa? Bersih itu indah. Yang ketiga, Bapak cek daftar hadir. Ya. Ahmad Husairi, Jami Abdillah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang apa anak? Masih ingat? Suhu, Suhu, apa lagi? Kalor, Pak. Oke, kalor, apa lagi? Termostat, Pak. Yang benar apa? Apa termostat? Termometer. Oke. Jenis termometer segala macamnya. Itu yang kita pelajari sebelumnya. Nah, adakah yang masih ingat apa pengertian dari kalor? Tangan ingat? Ada, Pak. Oke, silakan harga. Energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benar ya? Kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Karena hari ini kita akan banyak belajar lagi kelanjutan materinya, yaitu terkait apa ini? Perbedaan kalor. Sebelum ke materi, lihat gambar di muka ya. Nah, beberapa ini. Setrika. Ada orangnya. Maksudnya apa? Adakah yang tahu prinsip kerja setrika? Siapa yang tahu? Menghasilkan tenaga panas. Apakah benar? Di situ ada perubahan energi dari apa menjadi apa? Dari dingin ke listrik. Dari listrik menjadi energi panas. berubah menjadi energi panas. Kemudian panasnya nanti akan merambat menuju ke pakaian atau menuju ke kain, sehingga yang semula kainnya tusuk menjadi rapi dan licin gitu ya. Ini adalah salah satu salah satu contoh dari perpindahan kalor. Apa? Ada yang masih ingat? Nggak tahu ya? Konduksi. Oke, gambar yang kedua. Nah, gambar apa ini? Bagian apa ini? Anggap aja ini merebus air, dalamnya mungkin ada bawang atau mungkin ada kacang hijau. Coba bayangkan saja ketika kau merebus, kau di dalamnya dikasih biji kacang hijau misalkan. Kenapa kok yang semula dingin airnya tiba-tiba menjadi panas menyeluruh? Bagaimana alurnya? Ada yang tahu? Yang semula panas bagian mana dulu? Bagian bawah. Benar ya? Terus kenapa bisa menyeluruh semuanya jadi panas? Dalam belajar hari ini tujuannya apa sih Pak? Atau manfaatnya apa sih? Yang pertama adalah apa ini?
Jadi literasi mampu menjelaskan cara perpindahan kalau benar. cara perpindahan kalau tidak Benar. Kemudian yang kedua mampu menyelidiki perbedaan dari masing-masing cara perpindahan. Yang ketiga mendiagnosis konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir apa ini? Nah, ini nanti ya, apa ini? Dapat membuat termos sederhana dengan baik sebagai salah satu penerapan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa sih Pak kita belajar perpindahan kalor? Banyak sekali konsep ya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya termos. Kalau otomatis kira-kira apa yang kaitan berpindah kalornya? Misalkan dalam mobil nih, dalam mobil itu ada AC. AC itu adalah salah satu apa? Dalam prinsip perpindahan kalor. Nah ini dalam garis besar tadi ya ada konduksi, konveksi, radiasi, termos, dan ada istilahnya adiabatik. Ini bisa kau searching di masing-masing kata kunci ini. Istilahnya kata kunci yang bisa kau googling, bisa kau searching di Google ya. Nah, misalkan konduksi, ntar banyak pengertiannya di bawahnya dan sampai ke bawah. Nah, dalam belajar kali ini kita belajar menggunakan apa ini? Pembelajaran berbasis proyek atau bahasa paling intinya project based learning. Nah, itu ya. Ya sekarang siapkan perangkatnya, HP-nya masing-masing. Bapak adakan pretest ya untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Sebelum kalian belajar menyeluruh terkait perpindahan kalor, nah kalian mengerjakan soal pretest yang artinya jangan takut salah. Salah apa? Nggak apa-apa. Nanti kita belajar dan harapannya setelah kita belajar hasilnya akan baik. Itu nih. Saya berwaktu kurang lebih 5 menit dari sekarang. Oke, selanjutnya ada pertanyaan mendasar. Yang pertama apa ini? Bagaimana cara perpindahan kalor? Yang kedua, bagaimana prinsip kerja termos berkaitan dengan fungsi termos dalam mencegah perpindahan kalor? Yang ketiga, mengapa air panas dalam termos lebih lama berubah jadi dingin dibandingkan wadah di biasa? Ya, sekarang waktunya berkelompok. Ada 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok ada berapa orang? Ada 4. Nah, nanti saya tentukan di mana letak meja kursinya. Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2 di sini. 3 di sini. 4 di sini. Paham? Paham? Kerjakan dulu sekarang. Ini ada LKPD. Nanti setelah saya bagi, tentukan yang pertama dulu apa? Organisasi kelompok siapa? Apa? Ketuanya atau mungkin yang kedua sekretaris segala macamnya. Jelas ya? Perwakilan kelompok bisa ke depan mengambil KPD. Silakan tulis dulu nama segala macamnya di situ. Bila sudah kalian tentukan organisasi kelompok, langsung kalian diskusikan ya. Yang pertama apa tuh? Menjawab pertanyaan mendasar. Bila kesulitan boleh searching atau Google dan sudah Bapak sediakan bahan ajar. Silakan dibuka untuk PDF ya. Nah, bila selesai mengerjakan soalnya, baru kalian tentukan judul proyeknya apa yang akan kita buat. Terakhir habis itu ada mendesain perencanaan proyek. Yang pertama tentukan alat dan bahannya apa, ya. Kemudian bagaimana langkah kerjanya, jadi alat bahan, langkah kerja, pembagian tugas di kelompoknya. Nanti misalkan si itu bawa ini misalkan, atau si itu bawa apa, serah dibagi dengan rata ya. Kemudian yang terakhir menyusun
jadwal. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Ini apa saja? Sini ada. Nah, mulai dari mencari literatur materi, merencanakan dan desain proyek, sampai ke presentasi proyek dan terakhir membuat laporan. Ini adalah jadwal proyeknya. Tentukan hari tanggalnya, waktunya dan tempatnya di mana. Dan menentukan nama bagian dalam termos yang akan kalian buat dan fungsinya. Bila sudah selesai itu, kalian menggambar atau mendesain termos yang rencananya akan kalian buat. Nanti di LKPD-nya kalian gambar juga kayak apa desain termos sederhana yang akan kalian buat, gitu ya. Apakah merasa kesulitan ataukah ada kendala dalam menyusun rencana proyeknya? Tidak ada. Oke, tidak belum ya? Oke. Bila sudah selesai kalian tuliskan di LKPD-nya, waktunya presentasi. Apa yang dipresentasikan mulai dari apa yang akan kalian buat, kemudian alat bahannya apa saja, langkah kerjanya, dan jadwal dalam penyusunan proyek. Sampai sini jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat. Nama saya Rian Aditya. Nama saya Jefudin. Nama saya Denjafira. Di sini kami akan membuat termos sederhana. Alat dan bahan: botol 1,5 liter, botol kaca, aluminium foil, isolasi kecil, isolasi besar, gunting, dan katar. Langkah pembuatan termos sederhana: tutup seluruh badan botol kaca dengan aluminium foil. Rekatkan dengan isolasi. Tutup kembali dengan aluminium foil. Rekatkan kembali dengan isolasi. Lapisi botol kaca dengan aluminium foil, lalu isolasi sampai merata. Setelah itu, potong botol plastik menjadi 2. Bagian isinya, setiap isinya dengan kapas. Ya anak-anak, kalian sudah merancang ya, membuat apa tadi? Termos sederhana yang akan kalian laksanakan di pertemuan yang akan datang. Berarti minggu depan ya. Jadi siapkan alat dan bahannya dengan baik, pahami betul langkah kerjanya. Bagaimana rasanya hari ini? Semangat ya. Oke, untuk semua kelompok sudah berhasil presentasi dengan baik, teman-teman semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan karena minggu depan adalah hari yang panjang. Ya, akhirnya kita berada di penghujung kegiatan hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Silakan doa. Baik, untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. SMK. Bisa. SMK itu pergi. Pasti bisa. Luar biasa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Stop, stop. Sekarang Bapak minta kalian mengungkapkan kabar melalui ekspresi atau mungkin dengan gerakan tangan. Paham ya? Bisa ekspresi ataupun gerakan tangan. Contoh, Bapak hari ini merasa senang sekali bertemu dengan kalian kembali dalam belajar IPAS, seakan-akan sedang diduder hati Bapak. Dan contoh aja, contoh ada gerakan tangan, boleh ekspresi. Jelas? Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Mana ekspresinya? Mana gerakan tangannya? Iya. Ya. Semangat semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam kita menimba ilmu. Silakan Bidra, ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Pada hari ini kita akan melanjutkan ya. Apa? Melanjutkan pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya kita membahas apa sih atau apa yang sudah kita kerjakan? Ayo, kamu ingat? Oh ya, silakan Didi. Membuat termos sederhana Membuat termos sederhana. Apa saja yang sudah dibuat? yang diawali menyiapkan bahan-bahan yang terkena, membuat proses pekerjaannya, mendesain gambar termosnya, dan menyusun jadwalnya. Menyusun jadwal. Ya, kita sudah sampai menyusun jadwal, kita sudah menggambar desain seperti apa termos sederhana. Tanya Bapak lagi, apakah sudah membawa alat bahannya? Sudah. Serius? Sudah. Bila sudah, atau biar ini biar semangat ya, kita cek kembali kira-kira apa sih yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Bapak ada tampilan foto ini ya. Ini kan sedang apa ini? Mengerjakan request. Berkelompok. Ada berapa kelompok ini? 4. Oke. Nah, setelah kalian diskusi, iya ini sudah. Nah, kalian mempresentasi. Ini kelompok berapa ini? Mungkin ada yang mau bisa tanya. Sampai ke presentasi dan refleksi pertemuan yang pertama. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua, yaitu melaksanakan langsung ya, membuat termos sederhana. Biar lekas kita mulai, silahkan saja berkumpul di kelompok ya. Seperti pertemuan minggu lalu, sama di sini, 2 di sini, 3 dan 4. Oke, sebelum kita mulai prakteknya, seperti biasa sesuai kontrak belajar kita, ngapain? Ada dan cek. Cek yang pertama apa? Cek kera. Iya. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Absen atau daftar hadir. Oke, langsung saja silakan semuanya berdiri. Semua oke, silakan cek perhatiannya masing-masing. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bila ada sampah dibuang dulu. Dan kita berusaha menjaga kebersihan sebelum praktek ataupun setelah praktek. Biasakan seperti itu. Yang saya panggil silakan bilang yang nyari suaranya harus semangat hari ini. Ahmad Kusairi. Hadir. Dani Abdillah. Didi Wajibi. Hadir.
membuat termos sederhana. Sudah kalian siapkan alat dan bahannya. Oke, kerjakan saja dari sekarang. Bapak ingatkan, karena kita menggunakan air panas nantinya dan menggunakan senjata tajam. Wah, apa itu? Pisau ya. Jadi kita harus menjaga keselamatan dalam mengerjakan proyek ini. Bila ada kendala, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dari solusi yang terbaik. Terus apa yang Bapak nilai yang harus diperhatikan ya? Yang pertama, kalian dalam menyiapkan alat bahan nilai. Nanti hasilnya seperti apa dari estetikanya, berfungsian alatnya seperti apa, berhasil tidak, fungsi tidak. Terakhir adalah mengenai laporan. Sembari kita menunggu kelompok 2, silahkan kalian mengizin membuat laporan dan yang akan kalian presentasikan. Perhatikan LKPD-nya. Itu ada apa saja yang perlu kalian presentasikan. 1. Skema rancangannya seperti apa? Oke. Yang kedua, kesulitan atau ada kendala tidak dalam membuatnya. Yang ketiga, hasil pengujiannya seperti apa? Pengujian keberfungsian termos. Yang terakhir, ini yang paling utama, sebutkan bagian-bagian termos sederhana ini yang menggambarkan cara perpindahan kalon. Yang mana konduksi, yang mana konveksi, yang mana radiasi. Sudah? Ya, kelompok 1 silakan boleh menguji dari sekarang. Jangan lupa siapkan apa alat untuk mengujinya. Di pengujian yang pertama itu apa? Termos sederhana dapat menyimpan air panas dengan baik. Artinya bocor atau tidak? Sudah tidak bisa Yang kedua, setelah 15 menit bandingkan suhu air panas di dalam termos dengan suhu air sebelum dimasukkan ke dalam termos. Apakah masih panas tidak? Gitu ya. Oke, diuji dulu pakai obeng. Panas tidak? Suhunya kayak apa? Hati-hati kalau lupa. Sudah coba, sudah lepas. Panas? Oke, berarti langsung kalau tutup. Dihitung berapa sesuai dengan LKPD? 16 menit dari sebenarnya bisa berjam-jam ya kalau pengen pasti ya. Berhubung kita terbatas waktunya, ya cukup 15 menit. Beda lagi mengetesnya menggunakan termometer biar tahu berapa derajatnya yang pasti, ya kan? Ya, pokoknya habis dalam uji sudah semua. Ini kelompok 1 siap, ya. Kelompok 2 selesai untuk pengujiannya dan persiapannya sudah siap. Kelompok 3 gimana? Kelompok 4. Oke, Oke, sekarang kita seperti pembelajaran yang lalu. Tentukan 2 orang dia dan kelompoknya masing-masing untuk menuju ke kelompok yang lain. Jadi kelompok yang bertahan di kelompoknya menjelaskan. Jelas ya? Silakan 2 orang berdiri dulu, masing-masing kelompok. 2 orang berdiri. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 1. Kerjakan dari sekarang.
kesalahan memotong motor sebelumnya. Medium well berfungsi agar kalor dari air panas tidak diserap pada dinding. Botol berlapis aluminium berfungsi agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Kayak gini nah. Jadi bagian dalam kaca dibuat mengkilit agar keluar dari air panas tidak diserap pada dinding kaca. Sementara itu bagian kaca ini nah. Untuk botol warna ini untuk membantu mengurangi konduksi panasnya. Baik, izinkan saya bertanya. Jadi apa fungsi yang ada di atas tutup botol tersebut? Untuk mengurangi rasa suhu panas ketika membuka tutup botolnya. Belum Pak. Apakah ada celah di dalam tutup botol tersebut? Tidak ada. Belum Pak. Pak, saya Pak. Ini yang murid Bapak. Saya. Ya, saudara. Kenapa golongan aluminium foil terlalu banyak? Nah, kami Boros. agar tidak bocor. Sekian dari kelompok satu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas Nah, biar lebih transparan kita bahas kekuatan konsep ya. Silakan disimak di layar. Ya. Nah ini syarat jalan termos, begitupun prinsip kerja termos. Ini untuk memperdalam kalian dalam belajar hari ini. Termos. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung. Benda ini diciptakan pertama kali oleh James Dewar menurut teori perpindahan kalor, bahwa benda yang lebih dingin selalu menyerap panas dari benda yang lain sampai keduanya mempunyai temperatur yang sama. Termos didesain agar bisa menghambat ketiga cara panas berpindah, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Lagi ya. Tutup termos baiknya memang dibuat menggunakan bahan yang isolator. Ini artinya penghantar panas yang buruk. Contohnya apa? Terbuat dari apa biasanya? Kayu. Ini gabus. Terus apa ya, kayu? Dan ya, intinya mencegah terjadinya perpindahan kalor secara dengan istilah itu angin darat, berarti angin dari bertiup dari darat ke laut. Kalau angin laut dari laut ke darat. Apa yang bisa menyebabkan perbedaan itu? Ada istilahnya tekanan udara. Nah, menuju ke evaluasi pengalaman belajar. Kita sudah sampai ke penghujung ini ya. Evaluasi pengalaman, apa yang kalian dapatkan, apa ini kalian baca sendiri, apa saja pengalaman, kesulitan, kendala dalam menghadapi penyelesaian produk. Siapa yang bersedia menjawab? Tadi apa? Dan bagaimana cara mengatasinya? Benar ya? Dan bagaimana cara mengatasi bila ada kendala atau kekurangan selama pembuatan proyek? Silakan. Nah, siapa bersedia menyampaikan pengalamannya? Kendala yang ada atau pengalamannya? Silakan. Saya menjawab apa saja pengalaman, kesulitan, kendala dalam menghadapi penyelesaian proyek. Jadi pengalaman saya tidak pernah membuat seperti ini, dan saya tidak pernah melihat benda seperti ini. Lalu saya belajar di sini, saya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, tidak akan tergantikan dan terbayarkan oleh pengalaman yang lain. Ini sangat bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan sehari-hari, misalnya mau ke hutan atau ke tempat mana gitu. Untuk kesulitannya dalam mengerjakan seperti ini adalah mencari bahannya. Kalau oleh poin ya, ini nggak gampang caranya. Bisa nggak? Iya. Poinnya mana kemarin? Kalau ini yang lebih sulitnya tuh mencari aluminiumnya. Iya. Terus bagaimana bila ada kendala, bagaimana cara mengatasinya? Kendala dalam menghadapi penyelesaian proyek ini, intinya saya sudah
bekerja sama kan dalam kerja kompaknya. Iya, itu yang utama. Yang utamanya. Bila ada kendala atau permasalahan, jangan diselesaikan dengan saat kepala panas. Jangan ya, tunggu dingin terlebih dahulu kepala. Otak itu ini. Bila sudah dingin, baru kita bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau dipaksa Tambah masalah itu nih, kakak makan tim yang utama. Setuju? Setuju. Biar semangat berdiri. Berdiri. Kita terus semangat singkat ya. Tepuk semangat. Sekarang menuju ke kesimpulan. Kita sudah belajar apa hari ini? Yang kaitannya dengan perpindahan kalor ada berapa? Ada. Yang pertama konduksi, Nah, konduksi itu apa? Nah, bisa nyari. Konduksi adalah proses energi kalor yang contoh dari peristiwa produksi adalah setrika, konveksi. Terjadi perpindahan partikel apa tidak konveksi? Iya, ini. Karena adanya aliran partikel zat perantara, adanya perpindahan partikel. Tapi airnya berpindah, airnya ketika mendidihkan air dari bawah ke atas atau naik turun ya. Lanjut, radiasi. Perpindahan panas tanpa zat perantara atau medium. Langsung saja yang terakhir, prinsip kerja termos. Termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik, menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan. Makanya termos itu tetap menjaga kestabilan suhu, gak bakal pindah keluar suhunya. Ya, akibatnya tidak terjadi pembakaran tengkorak. Nah, itu kesimpulan pada hari ini. Nah, kita menutup ini tadi. Alhamdulillahirobbilalamin, tidak terasa ya. Kita sudah menyelesaikan proyek, benar? Apakah Bapak senang? Bagaimana kebetulan hari ini? Semangat? Walaupun memang perlu waktu yang lama. Mungkin cari bahannya pun agak susah ya. Ada yang tadi terpisah harus beli di Shopee misalkan. Ada yang mencari di toko manapun itu akhirnya ketemu ya. Oke, yang terakhir adalah mengisi post test. Belum ya tadi ya? Siapkan perangkatnya. HP. Dibuka, ada post test. Ada waktu. Post test. Sudah dibuka? Kalau linknya post test. Pada pembelajaran perpindahan kalau kita bandingkan nanti hasilnya seperti apa dari awal sampai akhir. Yang post test ya? Sudah? Silakan dibuka, kerjakan dari sekarang. Yang menit? Ya, kerjakan benar-benar sungguh ya. Sudah cukup? Nah, bila sudah proses selesai, kerjakan lagi penilaian individu. Nah, jadi bawahnya ada. Jangan lupa di sini. Jadi kalian di sini menilai masing-masing dirinya masing-masing ya. Ada 5 soal. Gak usah dipikir terlalu rumit, itu yang tahu diri kalian sendiri. Bila sudah individu, langsung penilaian antar teman. Bestimu mana itu menilai. Baiknya satu kelompok ya biar ramai.
Ini Bapak beritahukan untuk dalam hal pembuatan laporan. Jadi ini kerjakan di rumah. Pembuatan laporan bebas dalam bentuk pengumpulannya. Bisa berupa video, bisa berupa tulis tangan, bisa berupa hasil cetak atau clipping namanya ya. Yang penting urutannya sudah saya sebutkan di KPD. Ya kan? Coba dicek lagi KPD-nya. Laporan apa saja yang perlu kalian cantumkan. Mulai dari apa itu? Judul proyek, tujuannya apa, prosedurnya, dasar teori, pembahasan, kesimpulan sampai ke dokumentasi. Sekali lagi kalian bebas mengolah, bisa berupa video, bisa berupa tulisan, bisa berupa clipping atau lain sebagainya. Nanti dikumpulkan lewat link bisa atau berupa kertas juga bisa. Jadi bebas ya. Ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Untuk pertemuan yang akan datang kita akan lebih banyak belajar mengenai termodinamika. Oke. Kita cukup. Alhamdulillah selesai juga hari ini kita belajar. Semoga bermanfaat, berkah gitu ya. Dan kita cukupkan dengan berdoa. Silakan yang berdoa terlebih dahulu. Belum pulang. Baik, sebelum pulang marilah kita berdoa supaya pulang selamat sampai tujuan. Berdoa mulai. Tugas kita adalah mencoba. Dalam mencoba itu kita menemukan dan belajar membangun semangat untuk sukses. Kita coba kita nggak bakal tahu hasilnya seperti apa. Belajar dari pengalaman. Sampai kapan? Sampai sukses. Akhiri, terima kasih tadi sudah semangat dalam belajarnya. Dari jalannya karena beliau berbulik ini ada mandung namanya ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.